Jadi yang lagi ramai di media sosial ini nih. Suara pasangan Amin, Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu sempat di angka 13 juta lebih atau 32%. Pada pukul, ini dia, 18.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 15 Februari 2024. Tiba-tiba, terus kemudian, ini kita lihat, di pukul 19.30, angkanya berkurang jadi 9.800.000 sekian. 25%. Nah, banyak yang bilang, kalau persentase berkurang, mungkin wajar. Tapi kalau jumlah suara berkurang dari 13 juta menjadi 9 juta lebih, kenapa ya? Viral kejanggalan dan rekayasa penghitungan suara Pilpres di server KPU terbongkar. Sistem di KPU diduga telah diatur untuk memenangkan salah satu paslon. Timnas Amin mengungkap bagaimana perolehan suara Amin dikurangi hingga 3 juta suara, sementara suara Prabowo Gibran ditambah hingga tembus 51%. Rekayasa terbongkar, KPU panik. Pasangan Prabowo Gibran pun cemas. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Potensi kecurangan pada pemilu Pilpres 2024 tidak main-main. Harus diimbangi dengan perlawanan dan perjuangan. Jangan biarkan kejahatan lewat kecurangan demokrasi ini merajalela. Dengan situasi itu, Capres 01 Anies Baswedan pun telah menegaskan perjuangan belum selesai dan perubahan akan terus disuarakan. Perjuangan kita belum selesai. Terjaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Oleh karena adanya rekayasa penghitungan suara untuk memenangkan salah satu pasangan calon itu, Timnas Amin melakukan penelusuran atas dugaan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan terkait rekapitulasi data suara dari setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu Pilpres 2024. Salah satu temuannya adalah dikuranginya data suara 01 di data KPU, namun yang lain malah naik. Hal ini disampaikan oleh Deputi Hubungan Antar Lembaga Timnas Amin, Putra Jaya Hussein, di Sekretariat Timnas Amin, Brawijaya, Jaksel, Jumat 16 Februari. Ia menjelaskan, temuan yang dilakukan oleh tim Paslon 01 adalah membandingkan rekapitulasi data dari KPU pada pukul 19.00 WIB dengan pukul 19.30 WIB di hari Kamis 15 Februari 2024. Pada waktu tersebut, pihaknya menemukan seiring bertambahnya waktu, suara bukannya bertambah. Kalaupun tidak bertambah, menurutnya seharusnya suara tetap bukan berkurang. Berdasarkan analisis mereka, pada pukul 19.00 24 detik, data ketiga paslon adalah 01 itu 13.243.659 suara atau 31,97%. 02 itu 21.392.437 suara atau 51,63%. Dan 03 yakni 6.795.057 suara atau 16,4%. Kan harusnya semua naik, atau minimal kalau memang kosong tambahannya tetap. Tapi yang terjadi pada jam 19.30.24, justru suara Anies menjadi 9.832.013 suara atau 25,59%. Suara 02 21.708.715 atau naik menjadi 56,51%.
terang Putra dalam jumpa pers. Dan suara 03 naik 6.874.062 atau naik menjadi 17,89. Ini terlihat bahwa dalam 30 menit 1 detik pasangan 01 menurun suaranya sebesar 3.411.645 suara. Artinya ada yang dihapus, di-delete, tambah dia. Putra pun mempertanyakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU tersebut. Dirinya menentang KPU untuk membuka datanya, bahkan mengajukan diri untuk membiarkan ada timnya yang melakukan audit terhadap data mereka. Nah, ini tentu kami membutuhkan penjelasan dari KPU, khususnya tim IT dari KPU. Kami bersedia bertemu untuk melakukan forensik. Kalau KPU bisa, sebaiknya memang tim IT dari ketiga paslon turun ke KPU dan kemudian KPU membuka sistemnya dan kita forensik bersama-sama. Agar apa? Agar sistem IT KPU dipercaya oleh publik, tutur Putra. Gak ada gunanya kalau KPU tidak bisa membuktikan siapa pelaku ini. Artinya orang itu terus bisa juga mengurangi suara 03 atau 02 atau suara 02. Kalau bisa mengurangi, pasti bisa menambah. Kan nggak mungkin hasil rekapitulasi suara itu berkurang. Yang terjadi adalah bertambah, sebut Putra. Sebagaimana kita ketahui, petugas KPPS menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang tersambung. Bila KPU tidak berkenan diaudit, Putra menduga data yang disampaikan saat ini adalah kebohongan dan tidak benar. Bahkan menduga ada upaya yang terstruktur yang telah dilakukan dalam dugaan kecurangan ini. Kami menghimbau KPU membuka diri untuk melakukan audit. Karena apakah sistem yang digunakan KPU ini reliable atau tidak? Karena ini lama-lama nanti KPU menyebarkan informasi bohong kepada publik. Kalau ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tutup Putra. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Timnas Pemenangan Amin, Bambang Wijojanto, yang mengatakan sistem itu diduga diatur untuk memenangkan paslon tertentu secara otomatis. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, ini dia akan menghapus TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya, katanya dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jumat 16 Februari. Jadi ada yang sudah disetting. Logaritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, jelasnya.